para manusia sekalian. Apa kabar harimu? Adakah hal aneh yang sudah kalian lalui? Langsung saja kita lanjutkan episode kemarin. Solo Camping. Narik Rock. Chapter Bab 55. Skill. Strike level 1. Skill aktif. Mana yang dibutuhkan? 300. Melapisi bagian tubuh dengan Ruler of Authority untuk meningkatkan kekuatan serang. Skill. Power Strike level 1. Skill aktif. Mana yang dibutuhkan? 600. Melapisi tubuh dengan Ruler of Authority. Menambah kekuatan serangan dan pertahanan pada bagian yang dilapisi. Oh. Skillnya berkembang. Soho memandangi lengannya yang diselimuti energi hitam dan mengedipkan. Awalnya, skill Strike hanya meningkatkan kekuatan serangan. Meskipun membutuhkan mana lebih banyak, karakteristik skill telah berubah, tidak hanya peningkatan kekuatan serangan tetapi juga peningkatan pertahanan. Bagaimana jika levelnya terus naik setiap hari dengan mengulang pelatihan ini yang hanya level 1? Mungkin jangkauan armor hitam akan meningkat secara bertahap seiring dengan naiknya level. Dan pada akhirnya, saat Soho memikirkan itu, pandangannya tiba-tiba menatap Amit. Itu adalah kehadiran yang sangat kuat yang mendominasi seluruh ruang dengan berubah wujud. Hehe, itu benar. Amit tertawa. Mengerti dengan dalam tatapan Soho. Jika kamu menguasai Power Strike, pada akhirnya kamu akan menjadi sekuat aku. Kau bisa menjadi yang terkuat hanya dengan kekuatan fisik, tanpa skill lain. Ayo, pukul aku dengan kekuatan itu sekarang. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Uap. Soho mengangkat tangannya dengan kuat dan menghantam tubuh Amit. Hoah. Kekuatan hebat saling bertabrakan. Amit hanya mundur selangkah. Hehe. Tinju yang kuat. Amit memuntahkan darah hitam dari mulutnya dan tertawa. Pada level ini, akan cukup melatihmu ke depannya. Kamu lulus. Lulus. Ya. Aku secara resmi menerimamu sebagai murid. Aku bisa berhenti mencari penantang lain. Dia menghentak kakinya. Lantai bergetar dan lingkaran sihir besar menyebar dari kakinya. Tuan muda. Saat seluruh piramida ditutupi oleh lingkaran sihir, Beru dan Esil bergegas melindungi Soho. Itu lingkaran sihir. Dinding dimensi ini berputar. Esil, yang pernah melewati dinding dimensi, sangat akrab dengan fenomena itu. Jangan takut. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Amit terkekeh saat melihat reaksi mereka sambil mengenang masa lalu. Dulu, Kandiaru datang kepadaku dan memberitahu bahwa dia akan membantuku mempelajari teknik penguatan tubuh sepuasnya dan tanpa batas akan memberiku penantang untuk melatih teknik tersebut. Tetapi, mulut Amit terbelah lebar dan gigi tajamnya bersinar. Hahaha, dasar penyihir jahat. Sejak awal semua itu kebohongan. Dia menyadari, pada akhirnya, seluruh sistem ini, penelitiannya tentang teknik penguatan tubuh, itu dibuat untuk manusia kecil di depannya. Amit menatap mata Soho dengan tawa jahat. Sejujurnya, aku langsung mengetahuinya. Bahwa kau adalah putra dari orang yang membunuh murid pertamaku, Tarnek, yang mewarisi darah Shadow Monarch. Benar-benar penyihir iblis. Aku dibuat untuk mengajari anak dari pembunuh murid pertamaku. Bagaimanapun, yang dilihat Amit sekarang bukan tentang Soho, namun cahaya cemerlang dari jiwa agung dalam dirinya. Jika aku melihat ini, aku tidak akan pernah bisa menolaknya. Ya, kau menang. Aku menyerah. Bahkan setelah menyadari penipuan itu, dia sangat tertarik pada Soho. Dia hanya ingin tahu. Dengan tekniknya yang mengubah Goblin Tarnek menjadi Beast Monarch. Jika dia mengajarkan kekuatan pamungkas ini kepada manusia dengan jiwa yang hebat, seberapa jauh mereka bisa melampaui batasan. Hahaha. Membayangkannya saja membuatku bersemangat. Amit tertawa sambil diam-diam melafalkan mantra yang diajarkan Kandiaru padanya. Semoga ada cahaya di masa depan bagi sang penantang. Ruang bergetar. Dan pesan sistem tiba di depan Soho. Kami berharap untuk menjadikan Amit, buaya pelahap maut, sebagai NPC. Apakah Anda ingin menerimanya? Ya, tidak. Mata Soho berbinar melihat pesan itu.
NPC. Itu hanya dipahami para penikmat game. Sistem selalu menyebut dirinya sebagai pemain. Di sisi lain, NPC non-player karakter adalah karakter yang tak bisa dimainkan player. Dengan kata lain, itu adalah keberadaan seperti pembantu yang tinggal di satu tempat yang akan membantu proses permainan. Jadi, Tuan Muda, Beru juga menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Beru hanyalah seorang petarung dan bukan perancang sistem. Ini adalah sistem yang ayah berikan padaku. Soho itu mengingat kepribadian ayahnya yang biasa dan melihat pesan itu lagi. Apakah Anda ingin menerima? Ya atau tidak? Ayahnya meminta pendapatnya. Ini saran bukan paksaan. Soho bisa merasakan kekhawatiran ayahnya tertanam di dalamnya. Jika dia merekrut buaya ini, dia akan menderita rasa sakit yang sama seperti hari ini di masa depan. Jika itu sulit, dia tidak harus melakukannya. Ibu selalu berkata bahwa aku seperti ayahku. Jika dia adalah ayahnya, pilihan apa yang akan dia buat? Jawabannya jelas. Amit. Soho dengan penuh semangat menerima tawaran itu. Semoga kau beruntung di masa depan. Pada saat itu, mata tajam Amit menyipit seperti bulan sabit. Ayo, muridku. Seketika gempa besar terjadi di pasang gurun tersebut. Anggota Guild Asura yang tersisa masih berada di dalam labirin menatap Leo dengan heran. Leo, ada yang salah. Sepertinya piramida akan runtuh. Mungkinkah Scavenger menghancurkan dindingnya sehingga bebatuannya bergetar? Ayo kabur dari sini sekarang juga. Piramida tidak bisa menjadi makam kita. Bagaimana dengan ramalan itu? Ramalan itu? Yah, ini hanya tebakanku. Tapi bagaimana jika kehidupan yang lahir dari kematian mengacu pada mumi di sini? Ah, itu mungkin benar. Anggota guild menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Meskipun mereka merasa sedikit kurang logis, untuk saat ini, sangat penting untuk melarikan diri dari piramida berbahaya ini secepat mungkin. Jadi mereka memutuskan untuk menerimanya. Tapi masih ada kekhawatiran. Leo, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika kita pergi seperti ini dengan tangan kosong, hukuman apa yang akan kita terima? Setidaknya itu lebih baik daripada mati. Selain itu, kita tak mengalami banyak kerugian. Leo Xing tersenyum penuh arti saat dia bergegas membantu yang terluka. Hari ini, kita telah membuat satu nasib buruk dan satu koneksi. Tentu saja, itu adalah Scavenger Guild. Begitu aku kembali ke guild, aku akan secara resmi memprotes misi hari ini ke Scavenger Guild. Sejak saat itu, ini akan menjadi pertarungan politik antar guild, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Bukan karena guild tak memiliki perlindungan hukum. Lagi pula, semua hunter di desa ini menyaksikan kekejaman guild Scavenger, jadi mereka semua akan mendukung guild Asura. Betapapun kuatnya Scavenger, tidak mudah mengabaikan semua opini publik. Jika kita mati di sini, tidak akan ada yang menjerat Scavenger ke dalam hukum hunter internasional. Pemimpin guild tidak akan menghukum kita sejauh itu. Tapi tujuan Leo Xing bukan hanya itu. Itu adalah koneksi yang dibuat hari ini. Sung Suho. Dan apakah aku memberikan barang berharga itu kepada hunter Korea itu tanpa alasan? Hunter Korea Sung Soho. Melihat skillnya yang luar biasa, dia pasti anggota dari guild yang sangat terkenal di Korea. Bahkan Mesir adalah negara yang jauh membutuhkan waktu 20 jam dengan pesawat dari Korea. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi seorang hunter hebat untuk kembali dengan tangan kosong setelah sejauh ini. Itulah yang kupertimbangkan. Anggota Asura Guild akhirnya menyadari maksud Leo Xing terlambat dan mata mereka membelalak. Leo Xing menganggukkan kepalanya sambil mencibir. Ya itu betul. Setiap kebaikan memiliki harga. Sekarang dia berutang budi pada kita. Dan dia juga kawan dengan musuh yang sama, Scavenger. Ada kata untuk mendefinisikan koneksi ini dengan tepat. Yaitu, teman. Hehe. Leo Xing. Dengan senyum penuh arti dan mata yang berbinar tajam. Pada saat itu, satu fakta yang tiba-tiba muncul di benak para anggota guild.
Itu benar. Pemimpin guild telah menunjukkan ketertarikannya pada Korea sejak dulu. Ya, aku sudah memperkirakannya. Sekarang kita akan ke Korea. Kita bisa mendapatkan dukungannya. Karena kita berteman sekarang. Tidak ada yang tahu mengapa pemimpin guild Asura menunjukkan minat pada negara kecil Korea di timur. Sulit bagi guild hunter dari negara lain untuk melintasi perbatasan negara tanpa otoritas apapun di bawah hukum hunter internasional. Ini karena guild hunter adalah organisasi yang kuat. Secara khusus, Korea dan India tidak memiliki hubungan. Sangat bagus untuk membangun semacam hubungan dengan cara apapun. Para hunter Asura yang mendengar kata-kata Leo menyipitkan mata. Astaga, Leo. Seberapa besar gambaran yang kamu buat? Apa maksudmu dengan sebanyak ini? Hehe. Leo mengangkat bahu seolah itu bukan apa-apa dan mendukung orang yang terluka itu. Kalau begitu mari kita singkirkan kekonyolan ini dan kabur dari sini dengan cepat. Ketika mereka berhasil melarikan diri dari piramida. Astaga. Ekspresi mereka menjadi pucat ketika mereka berbalik. Peristiwa mengerikan sedang berlangsung di depan mereka. Gila-gila. Piramida. Itu runtuh. Badai pasir yang sangat besar. Pasir merah gurun berputar-putar dan menelan semua yang ada di dekatnya. Dan piramida Kandiaru yang ada di tengah runtuh terhisap tanah. Kabur. Jika kita lari sembarangan, kita akan mati. Mereka mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga saat situasi menjadi berbahaya. Dan ketika mereka sampai di desa terdekat, Kamura. Tidak ada yang tertinggal. Piramida besar itu menghilang tanpa jejak di bawah pasir merah. Semua hunter di Kamura kelelahan karena ketakutan di depan bencana yang menghancurkan. Apakah dia baik-baik saja? Leo yang tiba-tiba mencemaskan Sung Soho. Tentunya dia keluar dengan selamat. Itu seharusnya terjadi. Tidak. Itu wajar. Untungnya, piramida tak runtuh dengan cepat. Bahkan mereka yang terluka pun selamat. Namun, tidak ada tanda-tanda Soho terlihat di gurun yang luas ini. Sepertinya ada alasan untuk pergi ke Korea. Bahkan jika dia tidak dapat melihatnya sekarang, dia pasti telah melarikan diri dengan selamat dan pasti akan kembali ke negaranya. Nanti, ketika aku pergi ke Korea, aku bisa menjenguknya. Ayo, kembali ke negara kita. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 56. Anda memasuki Sado Dungeon. Dunia hitam dan putih. Retakan muncul di Sado Dungeon. Pecahan terjadi. Dan melalui celah dimensi, sebuah piramida besar muncul. Piramida, pusat pelatihan skill penguatan tubuh, terikat dengan Sado Dungeon. Piramida, pusat pelatihan skill penguatan tubuh, akan secara otomatis diperbaiki jika hancur. Amit, buaya pelahap maut, ditetapkan sebagai NPC di Sado Dungeon. NPC, Amit, tidak bisa meninggalkan pusat pelatihan skill penguatan tubuh. Pesan sistem muncul satu demi satu di depan Soho. Dia melihat sekeliling. Semua menjadi hitam dan putih kecuali piramida Amit. Pesan itu berlanjut. Ding, ding. Anda telah menyelesaikan quest darurat, Dimensional Rift. Level Anda telah meningkat. Hadiah Anda telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? Ya atau tidak? Quest selesai. Soho terkejut melihatnya. Questnya adalah menghilangkan penyebab retaknya dimensi. Tapi dia belum melakukan apa-apa. Jadi bagaimana itu selesai? Hei. Beru dan Esil mendekati Soho dengan khawatir, melihat sekeliling. Tuan muda, sepertinya piramida ini telah dipindahkan ke Sado Dungeon secara keseluruhan. Aku baru saja merasakannya. Kami baru saja melewati celah dimensi. Jadi begitu. Ternyata piramida adalah penyebab retaknya dimensi di bumi. Namun, saat piramida dipindahkan ke Sado Dungeon dari bumi, penyebab retaknya dimensi menghilang secara perlahan. Soho mengerti. Amit melihat ke sekeliling dinding dan langit-langit yang telah berubah menjadi hitam putih dengan penuh minat. Hehe. Menarik. Kandiaru. Seperti yang diharapkan. Kau adalah penyihir yang hebat.
Aku tidak pernah berpikir akan menjadi penduduk dunia Shadow Monarch. Nyatanya, dia sudah melewati batas umur dan bisa dibilang sudah mati. Bukankah pantas tinggal di dunia kematian seperti ini? Faktanya, meskipun piramida itu ada di padang pasir atau di dunia kematian, dia adalah dewa yang tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ini makamku. Ekspresi sedih muncul di wajah Amit. Yah, itu bagus. Akan lebih mudah untuk menjalankan misi harian di masa depan. Soho yang membaca semua pesan itu mengangguk dan kembali menatap Amit. Dan dia tersenyum dan menyapanya. Sekarang itu telah terjadi. Mari lakukan yang terbaik di masa depan, guru. Belajar. Ya, bukankah aku muridmu? Hahaha. Dasar bocah sialan. Sekarang kau memanggilku guru. Ah, begitu. Agak aneh berbicara Gormal dengan buaya. Sebaliknya, saya akan memberi Anda hadiah sebagai ucapan selamat datang. Wow, hadiah. Mendengar kata-kata itu, Amit terkejut. Soho memeriksa salah satu pesannya dengan senyum penuh arti. Piramida, pusat pelatihan penguatan tubuh, akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri jika hancur. Fakta bahwa itu secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri berarti aku dapat menghancurkannya sebanyak yang aku mau. Soho tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatannya. Swoosh. Tunggu. Apa yang kamu coba lakukan? Bahkan Beru dan Esil tercengang melihatnya. Esil. Penggabungan. Soho menyuruh Esil merasuki tanduk vulkan. Dan membesar seperti taring rakan. Soho memusatkan seluruh kekuatannya ke satu titik. Dan menghantam ke dinding yang menghalangi jalannya. Menggunakan skill Hardening. Menggunakan skill Storm Strike. Kedua pedang Soho melesat seperti peluru. Soho terus menerobos dinding labirin hingga akhirnya ia menembus piramida. Dia lakukan berulang kali. Ah, atap piramida hancur. Akhirnya Amit bisa melihat sebuah kegelapan putih. Tengah malam. Meskipun itu adalah dunia hitam dan putih. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat dunia luar yang telah dia lupakan. Sudah terlalu lama. Dan ketika Soho membalikkan tubuhnya, dia tersenyum dan menyapa Amit sekali lagi. Selamat datang di duniaku, guru. Apa kau menangis? Siapa yang menangis? Dasar murid nakal. Amit mencibir dengan tersenyum. Soho tersenyum dan kembali ke wujud aslinya. Ketika dia memeriksa hadiah untuk kues darurat, dia merasa aneh. Hadiahnya sedikit berbeda dari biasanya. Hadiah berikut sudah siap. Hadiah. Berkah. Berkah dari Grand Magician Kandiaru. Berkah. The Blessing of Grand Magician Kandiaru. Grand Magician Kandiaru telah memberimu mantra khusus sebagai hadiah. Selama Anda memiliki berkah Kandiaru, Anda akan selalu memiliki kehidupan yang kuat dan sehat. Semoga ada cahaya di masa depan bagi sang penantang. Efek berkelanjutan, invincibility, kekebalan terhadap semua penyakit dan racun serta efek abnormal, dan memiliki kemampuan generasi saat tidur. Serbuk perak misterius memenuhi tubuh Soho. Ini sangat luar biasa. Ho. Beru, yang merasakan perubahan pada Soho, mendekatinya dan menatap tajam. Piramida makam Firaun berisi keinginan orang terdahulu untuk akhirat. Hidup mungkin menyakitkan, tapi di akhirat, mereka berharap kedamaian. Tapi, orang yang mengendalikan dunia kematian tidak lain adalah Shadow Monarch. Beru, yang tertarik dengan sejarah barat sambil menikmati berbagai siaran berita dengan Sung Jinwo, sangat tertarik dengan sejarah. Tentu saja, minat utamanya adalah drama sejarah. Oh, jadi ini hadiahnya. Tidak. Sebenarnya, itu hanya percobaan. Saya mendengar bahwa rajaku juga menerima berkat yang sama di masa lalu. Beru terkekeh melihat ekspresi Soho. Kehek. Sudah lama sekali. Tapi akhirnya, tuan muda pun mengikuti jalan yang dilalui rajaku. Benar-benar luar biasa. Beru sangat bersemangat. Soho tidak berjalan di jalur yang sama dengan Sung Jinwo.
Dia berjalan lebih jauh. Jalan yang jauh lebih sulit. Bakat yang diberikan kepadanya sejak dia dilahirkan. Sebagai putra Shadow Monarch, dia terus-menerus bertarung dan menghancurkan jiwa dan tubuhnya sendiri untuk membuktikan kualifikasinya. Ketika dia mencapai ujung jalan itu, akan seperti apa Soho saat dia besar nanti. Hanya membayangkannya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Aku hanya menonton. Apa? Kemana kamu pergi? Kemana aku pergi? Aku akan tidur. Saya belum tidur selama 24 jam. Meskipun dia hanya pergi untuk mengukur kembali kekuatan sihirnya, dia tidak bisa beristirahat sejenak karena masalah yang terus bermunculan. Biarpun dia naik level dan staminanya terisi. Terlebih lagi, dengan blessing dari peningkatan kemampuan generasi selama tidur, tidur memang merupakan berkah. Keluar dari Shadow Dungeon, Soho meninggalkan semua orang dan kembali ke dunia luar. Sementara itu, saat Soho berada di dalam piramida, sebuah peristiwa besar sedang terjadi di Korea. Berita internet viral karena pertempuran Raja Monster yang terjadi di pusat kota. Namun sehari kemudian, ada berita besar lainnya. Berita terbaru, Wakil Kapten Reaper Guild, diam-diam membuat laboratorium debu bintang. Tersangka, Wakil Kapten Reaper Guild, Asosiasi Hunter. Seorang hunter kelas A telah diidentifikasi sebagai penjahat. Dicari. Penjahat hunter kelas A, Lee Min-sung. Berkat Soho, pusat penelitian serbuk bintang Wakil Kapten Lee Min-sung ditemukan. Jadi wajar jika surat perintah penangkapan dikeluarkan. Asosiasi Hunter mendapatkan bukti bahwa semua ini disebabkan oleh Lee Min-sung. Segera mengambil tindakan. Kumpulkan semua orang yang bisa langsung menjalankan misi. Ketua tim Han Jae-hyuk mengumpulkan semua hunter dari asosiasi yang dapat segera bergerak. Apakah kamu tahu? Kita harus menekannya secepat mungkin dengan seluruh kekuatan kita. Ya, wajar jika mereka sangat tegang. Lee Min-sung adalah hunter kelas A, atau lebih tepatnya penjahat kelas A. Secara teori, dua hunter kelas A sudah cukup untuk menekannya. Tapi itu jika tidak ada warga sipil di dekatnya. Kekuatan hunter kelas A seperti manusia super. Pada saat kekuatan itu dilepaskan dengan sembrono di pusat kota, semua warga kota menjadi korban. Minta dukungan dari militer. Kita harus mengevakuasi warga dan memblokir jalan keluar. Tentu saja. Bahkan jika tentara memblokir rute pelarian, seorang hunter kelas A tidak dapat menerobosnya. Tapi sampai pasukan pendukung dari asosiasi hunter tiba, mereka bisa menahan agar tidak kabur. Artinya, peran mereka hanya menjadi tameng hidup. Tapi meski begitu, mereka bertanggung jawab atas keselamatan warga. Itulah tugas dan misi para hunter. Pemimpin tim. Lokasi Lee Min-sung telah dikonfirmasi. Staf asosiasi berhasil melacak ponsel Lee Min-sung dan menemukannya. Bagus. Ayo pergi. Para hunter dari asosiasi buat persiapan penuh dan bergegas ke Lee Min-sung. Tetapi, apa ini? Kemana saja kau? Dia sudah menghilang. Dia hanya meninggalkan ponselnya. Sialan. Pemimpin tim, Han Jae-hyuk, berteriak kaget dengan ekspresi panik. Temukan dia. Dia pasti belum pergi jauh. Amankan semua CCTV dan black box terdekat. Ya Pak. Situasi menjadi rumit. Artinya, melarikan diri ke luar negeri. Ketika Lee Min-sung melintasi perbatasan, kita tidak akan pernah bisa menangkapnya. Kita akan melanggar hukum internasional bagi asosiasi hunter jika mengerahkan kekuatannya di negara lain. Segera boikot keimigrasian Lee Min-sung dan bekukan semua akun miliknya. Pada saat itu, tempat Lee Min-sung berada bukanlah bandara atau pelabuhan, melainkan ruang VIP yang sering ia gunakan. Wow, tiba-tiba kamu jadi orang terkenal. Aku sedang tidak mood untuk bercanda sekarang, Nyonya. Lee Min-sung dengan marah memelototi wanita itu. Kamar pribadi hanya digunakan oleh orang kaya. Ratu Lebah. Masih terlalu dini untuk membuka pintu. Tapi pemilik tempat ini, Sang Nyonya, selalu menyapa Lee Min-sung dengan senyuman menggoda.
Wakil Guildmaster, Anda pasti sibuk. Apa yang membawamu ke sini? Haruskah saya melakukan sesuatu? Uang. Wajah Li Minsung memerah karena kesal. Pinjami aku uang. Aku butuh uang untuk keluar negeri. Anda memiliki lebih banyak uang daripada aku. Seluruh akunku dibekukan. Aku juga diboikot. Inikah artinya menjadi penjahat? Tapi pergi ke luar negeri tanpa pesawat atau kapal bukanlah masalah. Jika Anda dilarang meninggalkan negara itu, bagaimana Anda akan pergi ke luar negeri? Berenang. Wow, Anda masih memiliki energi. Apakah kamu ingin mati? Bukankah aku baru saja mengatakan aku tidak bercanda? Klak. Menanggapi lelucon nyonya, Min Seong, yang sangat emosi, segera meraih lehernya dan hendak meremukkan tenggorokannya. Dia tidak berniat membiarkan saksi pelariannya tetap hidup. Tapi dia masih harus bertahan untuk saat ini. Dapatkan uangnya lalu bunuh. Bahkan dalam situasi ini, Min Seong membuat keputusan yang dingin. Tapi ada fakta yang gagal dia sadari. Bagaimana mungkin nyonya terus membuat lelucon? Dan bahkan sekarang, saat lehernya dicekik, dia masih tersenyum. Saya minta maaf. Apa? Kamu masih punya kegunaan? Ketika nyonya tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti, Min Seong dengan marah menunjukkan kekesalannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sesuatu yang tajam menusuk tubuhnya. Kepalanya pusing. Apa ini? Min Seong, yang terhuyung-huyung penglihatannya memudar. Nyonya itu tersenyum. Selamat datang, lebah pekerjaku. Bersambung.